Halo teman-teman, namaku Yusuf. Aku akan membagikan cerita saat aku masih berkuliah di suatu perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Saat itu aku sudah berada di semester ketujuh dan sedang membuat skripsi. Kebetulan rumahku gak terlalu jauh dari kampusku, tapi aku memilih untuk tetap ngekos karena aku sering pulang malam dan perjalanan pulang ke rumahku itu minim lampu dan banyak begal, sehingga aku memutuskan buat ngekos. Tapi karena udah semester 7 dan aku beraktivitas di kampus hanya untuk membuat skripsi, akhirnya aku mencari kos yang harga murah tapi masih di dekat kampus. Setelah mencari-cari, akhirnya aku ditawari oleh temanku untuk ngekos di kawasan Pogung. Karena letaknya strategis dan harga per bulannya murah, tanpa pikir panjang aku langsung membayar kos itu untuk 3 bulan. Pada saat itu aku mengeluarkan uang 600.000 untuk 3 bulan. Kalau teman-teman pernah ke Jogja, Pogung itu letaknya di sekitar Jalan Besar Kaliurang dan tergolong murah karena letaknya yang strategis. Hari pertama aku berada di kosan tersebut, aku tidak mengalami hal-hal aneh. Kebetulan aku ini orangnya sering mengalami tindihan, atau kalau orang Jawa Barat sering bilang rep-repan. Di setiap tempat baru yang aku kunjungi, pasti aku mengalami tindihan hampir di semua tempat baru. Sama juga seperti di kosan baruku ini. Hari pertama aku mengalami tindihan. Cuma aku gak mikir yang aneh-aneh pada saat itu, karena emang aku sering mengalaminya. Namun hari kedua aku mengalami kejadian yang sangat-sangat ngeri menurutku. Jadi saat itu aku baru pulang main dari rumah temanku, sekitar jam 11 aku pulang ke kosan. Aku langsung mandi. Setelah mandi, karena badan capek, aku langsung rebahan. Lampu saat itu nggak tak matiin ya, masih menyala. Aku coba menjemin mata dan akhirnya aku ketiduran. Tapi nggak berselang lama, di kakiku seperti ada yang niup. Jadi kakiku kerasa ada yang niup. Posisiku masih merem, tapi aku masih bisa ngerasain gitu. Masih bisa ngerasain ada yang niup. Dan aku gerak-gerakin kakiku.
Gak lama, aku ngerasa ada yang niup lagi. Dan karena jengkel ya, karena badan udah capek, aku melek. Dan betapa kagetnya aku, di depanku ada sesosok putih yang dibungkus kain. Kalian pasti tahu apa itu? Mr. P berada di depanku. Aku coba menjamin mata dan aku ngelihat ke depan, dia sudah menghilang. Tapi setelah aku ngelihat kanan, ternyata dia berada di sebelah kananku. Saat itu aku gak bisa teriak. Aku cuma bisa terdiam, kaku, keringat menetes, dan gak ada yang bisa aku lakuin. Aku coba nutup mata dan coba kembali tidur. Entah aku tidur atau pingsan pada malam itu ya. Esok paginya aku bangun, badan terasa pegal-pegal. Aku mandi dan aku langsung pergi dari kosan. Saat mau keluar, aku disapa oleh teman kosku. Karena kebetulan aku belum sempat kenalan dengan tetangga samping kosan. Halo mas, mas baru di sini? Lalu aku menjawab, iya mas. Kebetulan baru kemarin saya mulai tidur di sini. Lalu dia bertanya lagi, mas betah di situ? Semalam gak kenapa-napa kan? Lalu aku balik tanya, gak kenapa-napa gimana mas? Emangnya ada apa di sini? Lalu dia cuma tersenyum, lalu meninggalkanku. Pertanyaan dari tetangga kosku ini terngiang-ngiang di kepalaku. Dan aku mulai berpikir, jangan-jangan ada sesuatu di dalam kamarku ini. Hari cepat berlalu dan malam mulai tiba. Tidak seperti kemarin, aku sekarang mencoba tidur agak pagi. Sekitar jam 10. Aku coba matikan lampu dan mencoba untuk tidur. Entah cuaca sedang panas-panasnya saat itu, aku merasa sangat gerah sekali. Padahal aku sudah memasang kipas angin. Aku terbangun sekitar tengah malam. Betapa kagetnya aku saat aku mulai membuka mataku. Aku melihat makhluk seperti manusia. Dia berbentuk kepala dengan rambut acak-acakan dan mulut terbuka lebar sambil tertawa, berada tepat di atasku, seperti mengolok-ngolok aku. Mukanya hampir mirip seperti Einstein kalau kalian tahu. Coba bayangin, kamu buka mata dan ada sesosok seperti itu di depan matamu. Aku gak bisa gerak sama sekali. Badanku panas dingin, keringat mengucur dari tubuhku. Aku coba pejemin mata, tapi gak bisa. Aku coba mau gerakin tanganku, tapi tak mau bergerak. Aku terpaksa harus melihat makhluk itu sekitar 10 menitan.
dan akhirnya aku bisa menutup mataku. Saat pagi hari aku membuka mata, aku mengingat kejadian semalam dan aku sangat yakin itu bukan mimpi. Karena penasaran, aku langsung keluar kamar dan aku mendatangi kamar sebelah. Aku menanyakan perihal soal kamarku. Dan sambil tertawa, tetangga kamarku mengatakan, "Semalam habis didatengin ya mas ya?" Dia mengatakan selama dia berada di kosan itu, dia udah melihat hampir 5 orang berganti-ganti kamar yang aku tempatin itu. Dan rekor penghuni terlama di kamar itu hanya selama 1 minggu. Pantas saja harga murah, pikirku. Ternyata di dalamnya diisi makhluk yang sangat menyeramkan. Setelah hari itu aku memutuskan untuk tidak kembali ke kosanku itu dan membawa pulang semua barang-barangku. Aku mengembalikan kunci kepada pemilik kos dan bahkan pemilik kos itu nggak tanya penyebab aku kenapa tidak betah di situ. Dia menerima kunci dan kemudian tersenyum kepadaku. Seolah-olah dia mengatakan, "Aku tahu yang kamu alamin." Lalu aku pulang kembali ke rumahku. Dan setelah itu aku mutusin buat nggak ngekos lagi dan memilih untuk bolak-balik pulang ke rumah untuk menyelesaikan skripsiku. Buat kalian yang sedang kuliah dan ingin ngekos, saranku kalau kalian penakut, jangan pernah ngekos di tempat kosan yang harganya murah dibanding yang lainnya. Karena di balik harga murah itu pasti ada sesuatu di dalamnya.